Ya, jelang FIFA Matchday untuk Liga Super Malaysia rehat sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Tetapi di pekan kelima Liga Super ada hal yang menurut aku cukup memalukan, yaitu yang melibatkan antara perlawanan Sabah melawan Penang, tapi bukan dua perlawanan ini, tapi yang memimpin laga tersebut ya, karena ada hal-hal yang kontroversial tapi sudah diputus terkait hal tersebut. Kedua, soal Sumareh ya. Sumareh jarang sekali mendapatkan starter di Johor Darul Ta'zim belakangan ini, dan ternyata apa karena profesi baru beliau. Yang ketiga, ini soal jelang FIFA Matchday di mana Kin Panggon itu memanggil Hendrik Dos Santos dan juga Paulo Jose. Nah, kenapa dua player naturalisasi ini dipanggil ya? Ada beberapa pemain juga yang memang kayak Nathan Hongwan, Afif Faisal tak di call up ya. Kenapa? Alasannya nanti dijelaskan oleh Kin Panggon. Yang terakhir ini soal Faisal Halim. Kenapa juga kemarin ketika laga melawan Johor Darul Ta'zim, Tan Sen Ho memutuskan untuk menarik Faisal Halim. Nah, selengkapnya ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JJS Update edisi 19 Maret 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga sehat-sehat semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola dari Indonesia. Di sini di Banjarnegara di Indonesia ini sedang hujan ya. Semoga orang semua dijaga semuanya, kesehatannya, dijauhkan dari mara bahaya, yang sedang kena banjir diberi ketabahan dan cepat recovery. Amin. Kita akan cakap soal hal yang ramai yang diperbincangkan, dan ini juga sudah mendapatkan mendapatkan jawaban dari FEM ya. FEM sudah menerbitkan untuk membebas tugaskan pengadil laga Sabah melawan Penang. Yang kita tahu Sabah menang dengan skor yang cukup mencolok 5-2 ya, sehingga Sabah tetap menempel JDT dengan selisih 2 mata kalau aku tak silap ya, dan itu baik ya untuk Sabah. Nah, terlepas dari hasil itu, ini cukup kontroversial adalah pemimpin dari laga tersebut, yaitu Zulkarnain Zakaria. Nah, sudah diputus untuk dibebas tugaskan ataupun digantung ya dari perlawanan Liga Super karena putusan-putusan kontroversial. Ada beberapa putusan kontroversial di laga tersebut, tetapi yang disoroti oleh FFM adalah penalti yang terjadi pada menit ke-41 untuk Sabah, di mana sebenarnya itu tak ada pelanggaran ya. Kalau kita tengok video replay, itu kiper dari Penang yaitu Hatul Anwar, memang itu posisi wilayah kiper dan bola pun kena di kiper ya, walaupun ada yang jatuh dan segala macam, itu bukan pelanggaran ya, itu malah sebenarnya harusnya kelebihan untuk penjaga gol dari Penang, tapi itu diberikan penalti dan itu dimasukkan oleh Darren Lock ya, penalti tersebut ya, sehingga kedudukan berubah jadi 2-1 ya pada masa itu. Nah, kemudian ada penalti di menit 90 plus sekian ya, itu juga unik ya. Kalau kita tengok replay, bola free kick itu sudah jauh keluar ya, tapi memang ada pemain jatuh, tapi sebenarnya mungkin 50-50 atau apa, itu tak berlaku pelanggaran, tapi diberikan oleh pengadil tersebut untuk penalti, yang mana sebenarnya nampak semua player Penang sudah membiarkan hal tersebut, tetapi termasuk kipernya ya, tapi bolanya kena tiang dan akan dilakukan di sepak ke depan, tapi kapten dari Penang menghentikan Victor ya, dan itu jadi penalti lagi, dan akhirnya masuk, kalau tak salah Rizal Ghazali ya, Pak Tesu akan mengambil tapi diberikan kepada Rizal Ghazali. Nah, sehingga skor jadi 5-2. Nah, sebenarnya sebelum itu juga ada penalti untuk Penang ya, dimana itu sih sebenarnya masih debatable apakah itu di dalam kotak atau di luar kotak ya. Tapi memang overall kepemimpinan pengadil yaitu Zulkarnain Zakaria memang sangat kontroversial dan memang layak untuk diberi sanksi. Dan ini sudah dilakukan oleh FEM ya, dengan menginterpretasi dua situasi pemberian sepakan penalti olehnya kepada pasukan Sabah FC pada menit ke-41 dan juga menit 90 plus 9 ya. Nah, itu sudah disampaikan, jadi sudah dibebas tugaskan ya kaitannya hal tersebut. Nah, tentu saja hal-hal macam ini tak bisa diminimalisir dengan baik, minimalisir kalau memang ada VAR ya. Kita tunggu saja realisasinya, karena memang permasalahan ini klasik ya, terjadi tak hanya di Liga Super Malaysia, di Liga Indonesia pun masih banyak ketika konferensi pers itu menyerang pengadil ya, karena memang
memang tak baik ketika memimpin ya, banyak hal-hal yang kurang sesuai, dan semoga kalau ada VAR itu boleh meminimalisir lah, walaupun ini dikembalikan ke pengadil, tapi kalau misalnya ada kontroversial boleh dicek untuk membuat kelegaan. Itu ya kaitannya. Ya respect juga untuk FPM yang langsung memberikan sanksi, tapi kedepannya mungkin sistemnya untuk penerapan VAR ini boleh dipercepat lagi ya, biar, tapi kita tunggu yang lebih matang. Nah selanjutnya ini soal Sumareh ya, striker dari Johor Darul Ta'zim. Ini kita tahu memang Sumareh jarang diberikan kesempatan bermain di JDT utama ya, apalagi Cano pun jarang diberikan kesempatan. Dan yang menarik, ada video yang diupload oleh Matt Davis yang mana ini menggambarkan, ini dulu kita tengok aja ya ini videonya. Today is what date, Matt? What's the date today? Today is what day is today, Phil? 15. And then Wednesday. Wednesday we play on Friday. Look at this before the game. Watch this. Oh no 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 no. We're winning nothing less than 4-0. My revelation says that. 4-0, nothing. We're winning nothing less than 4-0. My revelation says that. Nah, dari videonya itu kita tengok bahwa itu tanggal 15 Maret ya. Dan perlawanan JDT melawan Selangor kan berlangsung pas hari Jumat ya, itu tanggal 17 ya. Dimana di situ Sumareh memprediksi 4-0 ya untuk JDT, dan itu terbukti. Ya kalau sesuai memang itu ambilnya tanggal 15, maka ini adalah profesi baru dari Sumareh, yaitu sebagai pawang. Ini agak bercanda ya, maksudnya ini bukan sebenarnya, tapi memang tebakan Sumareh itu tepat ya, 4-0 untuk Johor Darul Ta'zim dengan ritual-ritual dari beliau. Oke, itu soal Sumareh ya dan soal pawang. Yang ketiga ini soal kenapa Kim Pan-gon memanggil Endrick Dos Santos dan juga Paulo Josue ya. Kita tahu dua player ini adalah player yang belum lama mendapatkan naturalisasi ya. Dan memang kita tahu Endrick Dos Santos ini memang performanya sangat apik bersama JDT di perlawanan terakhir, dan senantiasa mendapatkan starter. Begitu juga Paulo Josue ini memang kapten dari KL City ini ya, figur lah, vital sekali. Nah ini kalau dari makanbola.com, Paulo dan Endrick ada quality yang diinginkan Kim Pan-gon. Ini versi Kim Pan-gon ya. Mereka sudah membuktikan keupayaan apabila beraksi bersama klub masing-masing. Yang menyaksikan kelibat mereka banyak membentuk pasukan, malah ia juga akan beri impact positif pada skuad kebangsaan bagi persiapan aksi 2 perlawanan persahabatan. Apapun saya enggan meletak sasaran tinggi dan perlu bersabar, karena dalam tempo latih ini sudah pasti akan dapat membentuk persepahaman di antara setiap pemain yang hadir pada latihan untuk persiapan aksi persahabatan nanti kepada media selepas sesi latihan. Nah ini menarik ya, karena kita tahu juga Paulo Josue ini gelandang sudah cetak juara jaringan. Endrick Dos Santos kalau tak silap 3 ya sudah cetak di Johor Darul Ta'zim, itu juga sangat baik ya sebagai seorang gelandang. Nah itu alasan Kim Pan-gon. Nah selanjutnya ini ada kaitannya dengan laga JDT melawan Selangor kemarin, yang banyak mempertanyakan kenapa Faisal Halim ini ditarik oleh Tan Chen Ho. Nah ini sudah ada jawabannya ya, ini aku baca dari makanbola.com juga. Kenapa tukar Faisal Halim keluar terlalu awal? Tan Chen Ho ada jawabannya ya. Faisal Halim main begitu baik pada separuh masa pertama, namun dalam separuh masa kedua dia ada mengalami sedikit kekejangan otot. Disebabkan itu dia minta dikeluarkan. Itu memang kita tak mau ambil resiko karena musim yang masih panjang lagi dan ia akan merugikan pasukan, katanya kepada sidang media semalam. Oke, jadi memang ini juga selaras ya dengan apa yang disampaikan Satya Nathan, Safe Sali ya, dan juga Sukor Adan. Siapa? Aku lupa, legend bola sepak Malaysia. Ketika bersama Astro ya, pasti ada alasan. Ternyata sudah dijawab oleh Tan Chen Ho, alasannya memang demikian.
Nah, mungkin itu untuk video JSJS edisi 19 Maret 2023. Beberapa hari lagi insya Allah saya akan bertolak ke Malaysia, lebih tepatnya ke Singapura terlebih dahulu tanggal 22. Tanggal 22 insya Allah akan tengok perlawanan Malaysia melawan Turkmenistan. Nah, kalau korang semua jumpa jangan lupa sapa ya. Oke, semoga ya boleh menikmati perjalanan nanti ke Singapura, ke Johor, ke Kuala Lumpur ya, ataupun kalau ada kesempatan ke tempat-tempat yang lain. Tapi memang fokusnya ini ada yang ada kaitannya dengan bola sepak di sana. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Terima kasih buat korang semua yang udah menonton, yang udah subscribe. Appreciate untuk semuanya. Nah, mungkin itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.